Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Putra Wijaya dengan NIM 22055551082 dari kelas Teknologi Basis Data C. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan mengenai uh, replikasi database master-master. Sebelum itu perlu diketahui apa itu replikasi. Replikasi adalah proses membuat dan menjaga salinan data yang identik antara server database utama dan satu atau lebih server database lainnya. Terdapat dua jenis replikasi yang umum digunakan, yaitu master-slave dan master-master. Replikasi master-master melibatkan dua atau lebih server database yang saling berkomunikasi dan saling mengirimkan perubahan data. Setiap server database berfungsi sebagai master dan slave secara bersamaan. Perubahan data yang terjadi di salah satu server master akan dikirimkan ke server master lainnya, dan perubahan data dari server lainnya akan diterapkan di setiap server master. Replikasi master-master umumnya digunakan untuk meningkatkan ketersediaan data, skalabilitas, dan toleransi kesalahan. Yang kita perlukan di sini yaitu VirtualBox dengan Windows 10, XAMPP, dan Command Prompt. Kita buka. Oke, sudah. Yang pertama kita harus lakukan yaitu mematikan Windows Firewall di kedua server. Oke, di sini sudah mati. Ini adalah tempat untuk menonaktifkannya. Kita cek juga di sini. Sudah mati juga Windows Firewall-nya. Ya, bisa matikannya di sini. Close. Kemudian kita perlu konfigurasi IP di kedua server di control panel. Kita masuk ke control panel dulu. Nah, network and internet, network and sharing center, change adapter setting, dan masuk ke properties. IPv4 IPv4-nya, properties. Oke, masukkan IP berikut pada master servernya. Kita masukkan ulang 192.168.1.1. Oke. Close. Kita sekarang coba yang di sini. Sama seperti tadi, network and sharing center, change adapter settings, dan masuk ke sini. Properties, IPv4-nya, masuk ke properties, masukkan IP 192.168.1.2 pada VirtualBox-nya. Oke. Setelah itu kita coba masuk. Sebelum itu kita lakukan dulu perubahan pada file my.ini di SAM-nya. Nah, pada the MySQL server ini kita masukkan dua baris ini. Login yang digunakan login sama dengan MySQL bin untuk mengaktifkan logbiner pada MySQL. Kemudian server ID sama dengan satu ini untuk mengatur ID unik untuk server MySQL-nya. Save. Kita start. Oke.
Selanjutnya kita juga edit file my.ini pada VirtualBox. Sama seperti tadi, pada the MySQL servernya ini tambahkan 2 baris. Namun di sini server ID-nya kita jadikan 3 karena server ID pada VirtualBox dan perangkat ini tidak boleh sama. Ctrl Shift, Ctrl S, exit, dan kita start. Oke. Kita login dulu ke MySQL-nya. Oke, kita sudah masuk ke MySQL-nya. Kemudian kita dapat masukkan perintah ini dulu untuk berjaga-jaga apabila ada sleeve yang sedang berjalan. Kemudian kita masukkan perintah grant replication sleeve on bintang to KPU 1 identified by kita masukkan ini passwordnya. Oke. Perintah ini berguna untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan replikasi sleeve. Kemudian di sini ada usernya dan passwordnya. Oke, berhasil. Selanjutnya kita perlu memasukkan perintah flash privilege untuk memuat ulang file pengaturan hak akses. Oke, berhasil. Selanjutnya kita perlu memasukkan perintah flash tables with read log. Ini berguna untuk mengunci semua tabel dalam database agar tidak dapat ditulis atau write oleh transaksi lain. Ini bertujuan untuk membuat konsistensi data saat melakukan backup, replikasi, atau pemulihan. Kemudian kita show master status untuk melihat status masternya. Oke, di sini pada filenya terdapat MySQL bin akhiran 5 dan posisinya 647. Kita catat dulu. Akhiran 5 dan posisinya 647. Oke, kemudian masukkan perintah unlock tables. Ini bertujuan untuk melepas kunci yang sebelumnya diterapkan pada tabel-tabel dalam database menggunakan perintah flash tables with read log
Dan kemudian setelah menjalankan perintah unlock ini, tabel-tabel yang sebelumnya dikunci akan kembali dapat ditulis. Sebelum itu kita coba lihat dulu server ID-nya. So, variables. Oke, masih kosong. Kita lanjut dulu ke sleeve-nya. Oke, sudah jalan, kita masuk ke command prompt. Kita login dulu ke MySQL-nya. Oke, kita sudah berhasil masuk. Kemudian masukkan perintah stop sleep untuk menghentikan sleeve yang sedang berjalan. Kemudian masukkan perintah ini. Change master to master. Change master to master host. Sama dengan IP dari perangkat. Masukkan master usernya tadi. Oke, tadi itu KPB1 nama usernya, passwordnya 030903. Masukkan master passwordnya. Masukkan master log file mysql bin dot tadi itu 5 akhiran 5 dan 647 posisinya. Oke, 647. Oke, seharusnya sudah sesuai, berhasil. Kita coba mulai sleeve-nya. Berhasil. Kemudian kita lihat status dari sleeve-nya. \G ini digunakan untuk merapikan data dari status nanti agar mudah dilihat. Oke, di sini ada error replicate same server ID, berarti server ID dari VirtualBox dan perangkat ini masih sama. Kita coba cek dulu. So, variables like server ID. So, variables like server ID. Oke, di sini 1,
di VirtualBox-nya 1. Kita coba cek yang di perangkat. Mohon maaf. Show variables like conware server ID. Oke, di sini 1 juga. Seperti yang sudah dibilang tadi, server ID dari perangkat dan VirtualBox-nya tidak boleh sama. Maka dari itu kita ubah salah satunya. Kita ubah yang di VirtualBox-nya saja. Kita stop dulu sebelum melakukan perubahan. Oke. Kemudian masukkan perintah set global server ID sama dengan pakai 3. Oke, berhasil. Itu untuk mengubah server ID-nya. Kita masukkan lagi show variables like. Oke, sudah berubah 3. Kita ulang lagi start slave. Selanjutnya lihat lagi statusnya. Di sini masih ada error. Could not find first log file name in binary log index file. Ini berarti ada perubahan log filenya tadi pada perangkat pada perangkat ini. Kita coba cek dulu. Sebelum itu kita stop dulu slave-nya di sini. Oke. Kita beralih ke master dulu. Masukkan perintah flash logs untuk memperbarui file. Kemudian show master status. Oke, berubah. Kita catat saja langsung filenya akhiran 6 dan posisinya berubah menjadi 385. Akhiran 6 385. Oke. Kemudian kita beralih ke VirtualBox-nya lagi. Kita masukkan kita ubah tadi log file dan posisinya. Masukkan perintah berikut. Ini untuk mengubah log file dan posisinya. Change master to master. Langsung saja log file. Change master to master. Log file sama dengan mysql bin dot 6. Jadi 6 ya. Ya benar, 385. Master log post. Master log postnya 385. Yap. Oke, berhasil. Sekarang kita start slave-nya untuk memulai slave-nya. Kemudian lihat lagi show slave status /g.
Oke, di sini sudah pada Slave IO state-nya waiting for master to send event. Ini berarti replikasi sudah berhasil, namun masih satu arah. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk replikasi dua arahnya. Masih pada Slave servernya kita masukkan perintah grant replication slave on bintang titik bintang grant replication slave on bintang titik bintang to KPW 2 at percent identified by, kita masukkan passwordnya 30944. Nah, maaf. Nah, perintah ini digunakan untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan replikasi. To KPW add dan persen ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pengguna ini dapat terhubung dari alamat IP manapun. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masukkan flash privilege. Ini untuk memuat ulang file pengaturan hak akses. Kemudian flash tables with read log. Ini untuk mengunci tabel dalam database agar tidak dapat ditulis. Kemudian kita show master status. Oke, kita catat pada VirtualBox ini file dan positionnya. Dia berakhiran 4, 1, 2, 3, 4 dengan positionnya 667. Akhiran 4, 667. Oke. Kita sekarang beralih ke master. Untuk berjaga-jaga, stop slave dulu. Sebelum melakukan konfigurasi, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pengaturan host master pada server slave. Masukkan perintah berikut, change master to master host. Nah, dengan masukkan IP dari VirtualBox-nya. Ini 192, 168, 12. Nah, change master to master host 192, 168, 12. Masukkan usernya. Master usernya tadi itu KPW 2. Kita cek lagi. Ya, KPW 2 dan 030904. Sebentar. Master user. Oke. Master password
030904. Oke, master log file mysql bin dot, kita masukkan yang tadi, dia itu akhirannya 4 position 667. 4. Maaf, 667 benar. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita start Slave setelah melakukan perubahan atau konfigurasi dan lihat statusnya. Maaf, SC. Oke, di sini sudah berhasil ya. Slave ayo start waiting for master to send event, berarti replikasinya sudah berhasil. Sekarang replikasinya ini sudah berjalan 2 arah. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Kita buat database namanya db minimart ya. Oke, berhasil. Create tables. Create table. Sebelum itu kita use dulu databasenya. Oke, sudah masuk. Kita tambahkan tabel tb barang. Create table barang, id barangnya kita kasih data integer dan nama barang varchar 255. Oke, berhasil. Selanjutnya kita beralih ke kita coba ubah, kita isiin datanya, insert into tabel barang brg values to buku. Oke, berhasil. Sudah isi datanya. Sekarang kita lihat di slave-nya. Sebelum itu kita unlock dulu tabelnya agar datanya dapat masuk. Oke, kita udah unlock. Sekarang kita show database. Oke, di sini sudah masuk database Minimart. Kita coba show table. Kita use dulu db Minimart. Oke, ada tabel barang. Kita select all from tb barang. Oke, sudah ada di sini ID buku 1 dan ID barang 1 dan namanya buku. Selanjutnya kita coba update tabel barang, set nama barang menjadi pensil. Masukkan kondisinya pada where ID barangnya itu 1.
Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kan kita udah buat perubahan di perangkat ini. Perubahannya masuk di VirtualBox. Kemudian kita buat perubahan juga di VirtualBox. Seharusnya pada pada server pada perangkat ini, selanjutnya seharusnya bakal ada perubahan dari VirtualBox-nya. Itu akan menandakan keberhasilan dari replikasi dua arahnya. Kita masuk ke command prompt. So, kita coba saja langsung select all from tb barang. Oke, sudah berubah namanya. Tadi buku, sekarang pensil. Baik, sudah berhasil replikasi master-master yang bersifat dua arah ini. Sekian demonstrasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.